Shalom adik-adik, halo, seneng banget hari ini Kak Angel bisa berjumpa lagi sama adik-adik di ibadah online Kids Impact. Gimana nih kabar adik-adik minggu ini? Pasti semuanya luar biasa ya. Kakak berdoa supaya adik-adik semuanya sukacita, sehat selalu di dalam Tuhan. Nah, bulan ini kita udah membahas tentang firman Tuhan dengan tema Beyond Limit. Hari ini Kak Angel juga mau share ke adik-adik tentang firman Tuhan dengan judul Giving Beyond Limit. Nah, yuk sama-sama adik-adik ikutin Kak Angel, sama-sama ucapkan Giving Beyond Limit. Bersama-sama ya, 1, 2, 3. Giving Beyond Limit. Sekali lagi yang lebih semangat semuanya. Giving Beyond Limit. Yes. Nah, artinya kita memberi dengan tidak terbatas adik-adik. Hari ini kita mau belajar tentang seorang perempuan Sunem dan juga Nabi Elisa. Gimana sih kisahnya mereka? Nah, sebelum kakak mulai ceritanya, kita mau berdoa dulu bersama-sama yuk. Semuanya sekarang ambil sikap doa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Ikutin Kak Angel ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar setiap firman yang dibagikan menjadi rema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita mulai ceritanya ya adik-adik. Semua udah bawa Alkitabnya? Jangan lupa dicatat ya firman Tuhan hari ini supaya kalau adik-adik di rumah lupa, adik-adik bisa baca lagi catatannya. Nah, ayatnya hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Udah dicatat adik-adik? 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 37. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Suatu hari adik-adik Elisa ini lagi pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan yang kaya raya dan mengundang Elisa untuk makan bersama. Nah, beberapa kali ia dalam perjalanan, ia singgah adik-adik ke rumah si perempuan ini. Lalu perempuan ini berkata sama suaminya, "Sesungguhnya aku udah tahu kalau orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Jadi lebih baik kita membuat sebuah kamar di atas yang kecil, yang berdinding batu, dan sebaiknya kita taruh dia di sana supaya dia bisa beristirahat di sana. Kita kasih tempat tidur, meja, sebuah kendil, dan kalau dia datang ke kita, dia bisa tinggal di sana." Nah, suatu hari nih adik-adik Elisa beneran datang ke si perempuan Sunem itu. Akhirnya dia tinggal di rumah itu dan dia tidur di kamar yang udah disediakan buat dia. Terus Elisa berkata sama Gehazi, bujangnya itu, "Pergilah kepada perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Si Elisa ini berkata sama Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Kamu udah susah payah nih nyiapin semuanya buat kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan ini, "Aku tinggal di tengah-tengah kaumku." Nah, jadi waktu itu Elisa nawarin bantuan adik-adik kepada si perempuan ini. Apakah perempuan ini butuh bantuan dari Elisa? Karena perempuan ini udah baik banget nyiapin segalanya buat Elisa. Kemudian Elisa berkata, "Adakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, "Dia nggak punya anak Elisa. Suaminya pun udah tua." Terus Elisa bilang sama Gehazi, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Terus Elisa bilang lagi, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Wah, padahal tadinya perempuan ini nggak punya anak adik-adik. Lalu perempuan itu menjawab,
"Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Jadi si perempuan ini merasa, wah kayaknya nggak mungkin. Sebenarnya dia excited adik-adik, tapi dia merasa kayaknya mustahil deh. Jadi dia bilang sama Elisa, "Jangan berbohong sama aku, jangan kayak gitu." Nah, lalu ternyata beneran adik-adik, perempuan itu mengandung dan dia melahirkan anak laki-laki pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya. Persis seperti yang Elisa katakan kepada dia. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku." Wah, apa yang terjadi kira-kira adik-adik? Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Nah, lalu si anak ini diangkat adik-adik, dibawa pulang kepada ibunya, duduk di pangkuan ibunya sampai tengah hari, sampai siang. Lalu anak ini mati adik-adik. Wah, sayang sekali ya adik-adik. Lalu naiklah perempuan itu dan si anak ini dibaringkan di tempat tidurnya Elisa yang ada di kamar yang di atas yang udah disiapin sama perempuan itu dulu. Lalu pintu tersebut ditutup dan perempuan ini pergi. Jadi anak itu sendirian di dalam kamar. Sesudah itu si perempuan ini manggil suaminya dan meminta seekor keledai betina. Kira-kira apa yang mau dia lakukan? Nah, perempuan ini pergi mencari Elisa adik-adik. Lalu dia pergi kepada Elisa di Gunung Karmel. Nah, segera sesudah Elisa melihat perempuan ini dari jauh, Elisa bilang sama Gehazi, "Lihat, perempuan Sunem itu datang." Nah, lalu mereka lari ke perempuan itu. Dan mereka tanya sama perempuan itu, "Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak-anakmu?" Lalu perempuan itu bilang adik-adik, "Selamat." Nah, lalu sesudah ia sampai di gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Abdi Allah di sini adalah Elisa adik-adik. Tapi Gehazi mendekat dan hendak mengusir perempuan itu. Tapi Elisa bilang, "Biarkanlah dia, hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya padaku." Lalu berkatalah perempuan itu sama Elisa, "Adakah kuminta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan beri aku harapan kosong?" Nah, lalu Elisa ini bilang sama Gehazi, "Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Kalau kamu bertemu dengan seseorang, jangan beri salam kepadanya. Dan apabila orang memberi salam kepadamu, jangan balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu." Elisa lalu berjalan mengikuti perempuan itu. Dan Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Nah, anaknya tadi tertidur ya adik-adik, udah meninggal. Dia tertidur di atas kasurnya Elisa yang udah disediakan sama perempuan Sunem tadi di rumahnya. Nah, setelah Gehazi naruh tongkat di atas anak itu, apa yang terjadi? Ternyata nggak ada suara adik-adik dan tetap nggak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu kembalilah ia menemui Elisa dan memberitahukan kepadanya. Katanya, "Anak itu nggak bangun Elisa." Akhirnya adik-adik tiba-tiba anak itu bersin sampai 7 kali. Dan akhirnya dia membuka matanya. Kemudian Elisa manggil Gehazi ini dan berkata, "Panggillah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu ia datang kepadanya dan berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Maka perempuan itu masuk, terus dia tersungkur adik-adik di hadapan Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Karena dia sangat amat bersyukur adik-adik, anaknya hidup kembali. Kemudian dia mengangkat anaknya itu lagi dan dia keluar. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kita mau masuk ke poin penerapan yang pertama. Dari kisah perempuan Sunem tadi, kita bisa belajar bahwa memberi itu mendatangkan favor dari Tuhan. Favor itu perkenanan atau kebaikan adik-adik, something good. Favor Tuhan ini berarti perkenanan atau kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita mendapatkan favor dari Tuhan,
berarti kita mendapatkan perkenanan atau mendapatkan kebaikan Tuhan. Dari firman Tuhan tadi, apa sih yang si perempuan Sunem berikan kepada Nabi Elisa? Nah, si perempuan Sunem tadi berdasarkan firman yang udah kita baca, dia ngajak Elisa buat makan bareng. Dia juga menyediakan tempat tinggal buat Elisa kalau Elisa lagi berkunjung. Jadi Elisa punya tempat istirahat yang nyaman. Dan Elisa beneran pakai fasilitas yang diberikan sama si perempuan Sunem itu. Terus adik-adik masih ingat nggak favor apa yang diperoleh sama perempuan yang baik hati ini? Nah, perempuan Sunem ini mendapatkan favor dari Tuhan ketika anaknya lagi sakit. Dia dapat pertolongan Tuhan melalui siapa? Nabi Elisa, betul. Bahkan waktu anaknya ini udah meninggal, anaknya bisa bangkit kembali adik-adik. Inilah favor dari Tuhan bagi si perempuan itu. Karena dia udah baik duluan adik-adik ke Elisa dengan mengajak makan, dengan menyediakan tempat tinggal. Nah adik-adik udah tahu kan, kalau memberi akan mendatangkan favor dari Tuhan. Jadi yuk kita juga mau memberi dengan sukacita seperti perempuan Sunem yang baik hati tadi. Meskipun adik-adik masih anak-anak, adik-adik tetap bisa juga berbuat baik. Contohnya apa sih Kak? Contohnya adik-adik bisa pinjemin alat tulis adik-adik ketika ada temennya adik-adik yang nggak bawa alat tulis. Terus adik-adik bisa share bekalnya adik-adik juga kepada temennya adik-adik. Kalau adik-adik punya bekal lebih. Terus adik-adik bisa juga bagi snacknya adik-adik. Kalau adik-adik punya snack lebih buat dibagikan ke temennya adik-adik. Terus adik-adik juga bisa memberikan sikap hormat pada orang tua, kepada guru di sekolah, kepada saudara-saudara yang lebih tua. Adik-adik tunjukin kalau adik-adik adalah anak yang taat, terutama kalau kepada orang tua ya adik-adik. Dan masih banyak lagi hal-hal yang adik-adik bisa lakukan. Jadi adik-adik harus ingat bahwa saat melakukan perbuatan baik dengan memberi sesuatu kepada teman, saudara, orang tua, orang lain yang kita kenal, bahkan kepada Tuhan, maka perbuatan itu akan menyenangkan hati Tuhan dan akan berkenan kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik bagi setiap adik-adik sesuai cara dan waktunya Tuhan. Tapi kebaikan yang kita lakukan harus tulus juga adik-adik. Jangan cuma berbuat baik karena kita berharap, biar Tuhan melakukan yang lebih baik lagi sama aku. Nah, kita harus tetap tulus melakukan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Yuk kita sama-sama bilang, aku harus melakukan perbuatan baik. Bareng-bareng ya adik-adik, 1, 2, 3. Aku harus melakukan perbuatan baik. Sekali lagi yang lebih semangat, 1, 2, 3. Aku harus melakukan perbuatan baik. Nah yang kedua adik-adik, kita masuk poin yang kedua. Dari cerita tadi kita juga belajar bahwa memberi bisa mendatangkan sukacita. Nah perempuan Sunem itu tahu kalau Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang melayani pekerjaan dari Tuhan. Makanya kalau Elisa datang ke Sunem, dia dengan senang hati dan tulus mengundang Nabi Elisa buat makan bersama dengan keluarganya. Nah, kehadiran Nabi Elisa di tengah keluarganya ini bahkan bisa tinggal bersama mereka juga, bisa makan malam bersama. Pasti mendatangkan sukacita yang besar buat si perempuan Sunem tadi dan juga keluarganya. Nah, coba adik-adik sebutin, sukacita luar biasa apa lagi yang perempuan Sunem dapatkan karena dia memberi yang baik kepada Nabi Elisa. Sukacita apa yang dia dapat karena dia udah good ke Elisa. Nah, tentu adik-adik masih ingat waktu perempuan Sunem ini bersukacita karena dia diberkati untuk mengandung dan mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan itu beneran terjadi. Padahal awalnya dia benar-benar nggak percaya bahwa hal itu bisa terjadi adik-adik. Tapi dia mendapatkan mujizat dari Tuhan. Nah, memberi yang terbaik bahkan harus selalu adik-adik lakukan karena mendatangkan sukacita. Misalnya, contohnya nih ya adik-adik, waktu adik-adik memberikan waktu buat belajar dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan semangat. Kira-kira adik-adik dapat nilai yang bagus atau nilai yang jelek? Pasti adik-adik dapat nilai yang bagus kalau adik-adik udah belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan rajin.
Dan pasti kita seneng kan kalau kita dapat nilai yang bagus. Pasti adik-adik. Contoh lagi, misalnya adik-adik memberi tenaga buat sungguh-sungguh dalam latihan olahraga atau latihan musik. Les balet, les musik, les main drum, les taekwondo, atau les-les yang lain adik-adik. Terus adik-adik ikut lomba, terus adik-adik menang. Kira-kira adik-adik seneng nggak sih? Pasti adik-adik senang. Jadi kita harus terus berusaha buat melakukan yang terbaik. Atau mungkin adik-adik ikut memberi bantuan lewat barang-barang yang adik-adik miliki kepada satu keluarga yang mengalami musibah. Pasti adik-adik sukacita juga bisa membantu orang lain. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita udah sama-sama diberkati sama firman Tuhan tentang giving beyond limit, yaitu pemberian yang melampaui batas. Nah, kita sama-sama mau bilang kasih Tuhan memampukan aku memberi melampaui batas. Agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Kita ucapin bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih Tuhan memampukan aku memberi melampaui batas. Sekali lagi ya adik-adik yang lebih semangat. 1, 2, 3. Kasih Tuhan memampukan aku memberi melampaui batas. Yes. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu. Adik-adik duduk yang rapi, tutup matanya, lalu ikutin doa Kak Angel ya. Habis ini kita mau baca ayat Mas sebagai penutup firman hari ini. Yuk semua lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Angel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu yang Engkau beri. Kami mau Tuhan jadi anak yang mampu memberi beyond limit. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, sekarang kita mau baca ayat Mas minggu ini. Ikutin Kak Angel lagi ya adik-adik. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Oke, kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Nah, singkat banget kan adik-adik ayat Mas kita minggu ini. Jadi jangan lupa adik-adik hafalin lagi ayat emasnya barengan sama papa mama ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay.